Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Wajah trio DAA dipermak netizen. Ade Armando, kalap kok gini amat. Kena prank anak Aki Ditio, Ade Armando tetap puji pengusaha Tionghoa. Denny Siregar balas cuitan Andi Arief. Iya bro Andi Arief, buzzer Ratna Sarumpait. Sindir Ade Armando dan Denny Siregar, ketua KNPI. Mereka itu berbicara dendam, bukan membangun negara. Trio DAA kok tak puji sumbangan Muhammadiyah 1 triliun rupiah. Hotman Paris angkat bicara. Saya minta Dirjen Pajak, apa ada uang 16 triliun rupiah atau 2 triliun rupiah di Singapura? Pojok1.id. Wajah trio DAA dipermak netizen. Ade Armando, kalap kok gini amat. Trio DAA Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando menjadi bahan lawakan di media sosial setelah ketiganya menjadi korban prank sumbangan Putri Aki Ditio 2 triliun rupiah. Foto wajah trio DAA ini dipermak, dibuat meme dan disebarkan di sosial media. Dalam meme tersebut tertulis akibat menjadi korban prank 2 triliun. Trio ini bingung muka mau ditaruh di mana. Ade Armando memposting meme tersebut di akun Twitter pribadinya @adearmando1 pada Selasa 3 Agustus. Kalap kok gini amat, tulis dosen komunikasi Universitas Indonesia itu. Ade Armando jadi bahan lawakan karena sempat memuji anak Aki Ditio yang menyerahkan sumbangan 2 triliun rupiah secara simbolis untuk penanganan COVID-19. Belakangan diketahui uang sumbangan itu ternyata tidak ada, hanya pepesan kosong. Akibatnya anak Aki Ditio, Herianti, dipanggil polisi dan diperiksa selama 9 jam pada Senin 2 Agustus. Ade Armando pun kena getahnya, namun dia tetap memuji para pengusaha Tionghoa yang telah memberikan sumbangan cukup besar untuk penanganan COVID-19. Memang sih ada prank, tapi faktanya sih sumbangan pengusaha Tionghoa yang gede banget, kata Ade Armando melalui akun Twitter pribadinya @adearmando1 Selasa 3 Agustus. Ade Armando membagikan tangkapan layar berita berjudul Para Konglomerat bersama Yayasan Buddha Suci galang dana 500 miliar rupiah untuk perangi corona. Ia menyebut sumbangan para pengusaha Tionghoa untuk penanganan COVID-19 sudah mencapai triliunan. Berita di bawah ini cuma satu peristiwa sumbangan di bulan Juli. Kalau mau kumulatif sejak awal corona ya udah triliunan. Mudah-mudahan penguasa pribumi ikut tergerak, tandas Ade Armando. Denny Siregar akui kena prank. Selain Ade Armando, pegiat media sosial, Denny Siregar juga diolok-olok warganet. Meski begitu, Denny tetap berlapang dada. Ia mengakui kena prank sumbangan Aki Ditio. Ya, gua kena prank. Ya, gua ngaku kena prank. Gua salah karena terlalu percaya. Namanya juga senang ada yang mau kasih bantuan, kata Denny melalui Twitter pribadinya @dennysiregar7 Senin 2 Agustus. Denny mengatakan apa yang dialaminya saat ini sama dengan yang dialami politisi Partai Demokrat Andi Arief saat kena prank Ratna Sarumpait. Lu juga pernah kan waktu belain Ratna Sarumpait, sindir Denny. Cuitan Denny ini merupakan balasan terhadap tweet Andi Arief yang meminta polisi menelusuri hubungan Denny dengan Herianti. Selain membalas tweet Andi Arief, Denny juga menyindir ekonom senior Rizal Ramli dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon. Denny menyebut Rizal Ramli, Fadlizon dan Andi Arief pernah kena prank Ratna Sarumpait. Gua akhirnya paham bagaimana perasaan Fadlizon, Rizal Ramli, Andi Arief waktu kena prank Ratna Sarumpait. Sakitnya tuh di sini, tandas Denny. Kena prank anak Aki Ditio, Ade Armando tetap puji pengusaha Tionghoa. Dosen komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando sempat menguji anak Aki Ditio yang menyerahkan sumbangan 2 triliun rupiah secara simbolis untuk penanganan COVID. Belakangan uang yang disumbangkan itu ternyata tidak ada. Akibatnya anak Aki Ditio Herianti dipanggil polisi dan diperiksa selama 9 jam. Ade Armando pun kena batunya karena sebelumnya dia muji keluarga Aki Ditio, ternyata Ade kena prank.
Meski begitu, Ade Armando tetap memuji para pengusaha Tionghoa yang telah memberikan sumbangan cukup besar untuk penanganan COVID-19. Ade Armando membagikan tangkapan layar berita berjudul "Para Konglomerat bersama Yayasan Buddha Suci galang dana 500 miliar untuk perangi Corona." Denny Siregar balas cuitan Andi Arief, "Iya bro Andi Arief, buzzer Ratna Sarumpait." Pegiat media sosial Denny Siregar membalas pernyataan politisi Demokrat Andi Arief yang menyeret namanya terkait kasus sumbangan 2 triliun rupiah keluarga Akiditio. Denny Siregar menyebut Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sebagai buzzer Ratna Sarumpait. Denny Siregar membalas cuitan Andi Arief dengan jejak digital Andi Arief terkait kasus hoax Ratna Sarumpait. "Iya bro Andi Arief, buzzer Ratna Sarumpait," tulis Denny Siregar Senin 2 Agustus malam. Cuitan Denny Siregar di-story capture postingan lama Andi Arief. Seperti diketahui dalam cuitan di akun Twitter @Andi Arief menyebut polisi harus mencari hubungan keterlibatan Denny Siregar dan kawan-kawan dengan anak Akiditio. Datang ke Polda Sumsel seolah-olah mau sumbang 2 triliun, diliput media. Buzzer RP Denny Siregar dan kawan-kawan sebarkan opini. Putri Akiditio punya alasan pinjam atau tipu sana sini dengan alasan biaya pencairan. Hasilnya nol. Polisi harus mencari hubungan keterlibatan Denny Siregar dan kawan-kawan dengan Putri Akiditio, tulis Andi Arief. Senin 2 Agustus pukul 6.16 malam. Pada postingan berikutnya Andi Arief bahkan meminta polisi memeriksa Denny Siregar CS. Polisi persisi harus panggil Denny Siregar dan kawan-kawan, tulisnya lagi. Sindir Ade Armando dan Denny Siregar, Ketua KNPI, mereka itu berbicara dendam bukan membangun negara. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyindir narasi yang disampaikan Ade Armando dan Denny Siregar saat menanggapi sumbangan keluarga Akiditio sebesar 2 triliun rupiah. Haris Pertama menyindir narasi yang disampaikan pegiat media sosial Ade Armando dan Denny Siregar saat menanggapi sumbangan fantastis keluarga Akiditio 2 triliun rupiah yang justru belakangan ini diduga kuat fiktif atau tidak ada. Menurut Haris, terselip narasi berbau rasial yang justru berpotensi memicu perpecahan dari Ade Armando dan Denny Siregar. Mereka itu berbicara tentang dendam, bukan membangun negara. Ini yang orang dulu sebut naruh otak jangan didengkul. Jangan bawaannya ngajak ribut terus, kata Ketua KNPI Haris Pertama. Selain itu menurut Haris Pertama, aksi para pendengung bayaran di media sosial atau buzzer harus dihentikan karena kehidarannya justru memperuncing masalah di negeri ini. Begitu juga dengan para buzzer yang selama ini disebut-sebut sebagai pendukung pemerintah. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pertama bahkan meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan aksi para buzzer pendukung yang terus menebar kebencian. Presiden harus minta orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang pendukungnya untuk menahan diri, ujarnya kepada redaksi sesaat lalu Rabu 4 Agustus. Haris Pertama mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presiden untuk orang-orang yang memilih di Pilpres. Dengan kata lain, Jokowi harus mulai merangkul rakyat, termasuk salah satunya dengan mendengarkan aspirasi rakyat yang selama ini mengkritik kerja pemerintah. Jangan lagi kritik-kritik tersebut diserang oleh para buzzer yang justru memecah belah persatuan. Bagi kami, kehadiran buzzer ini justru membuat rusak presiden, tegasnya. Trio DA kok tak puji sumbangan Muhammadiyah 1 triliun rupiah. Sumbangan Muhammadiyah 1 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19 mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Warganet lantas menyentil trio DA Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando yang tidak memuji sumbangan Muhammadiyah 1 triliun rupiah. Trio DA hanya memuji sumbangan Putri Akiditio yang ternyata cuma pepesan kosong. Ade Armando dan Abu Janda sempat menyindir kelompok Islam saat memuji sumbangan Akiditio 2 triliun rupiah. Bahkan Abu Janda sempat membandingkan donasi yang terkumpul Ustadz Adi Hidayat untuk Palestina senilai 30 miliar dengan sumbangan Akiditio 2 triliun rupiah yang ternyata fiktif. Yang atas cinta tanah Arab, yang bawah cinta tanah air. Beda ya, tulis Abu Janda melalui akun Instagram @permadiaktivis2. Namun postingan itu telah dihapus. Ade Armando sindir Islam pribumi.
Ade Armando sempat menyerang kelompok Islam pribumi dan membanggakan kalangan Tionghoa saat mengulas sumbangan Akiditio. Ini jadi satu contoh yang saya gunakan untuk menantang kelompok-kelompok Muslim pribumi yang suka sekali menjelekkan Tionghoa. Saya akan bilang ini sumbangan pengusaha Tionghoa. Mana sumbanganmu? Ujar Ade Armando di kanal YouTube Cokro TV beberapa waktu lalu. Ade Armando mengatakan bahwa etnis Tionghoa selalu dijadikan musuh bersama oleh kelompok Islam. Mereka dijadikan musuh bersama kelompok-kelompok Islamis radikal yang bercita-cita menguasai Indonesia. Karena itulah saya senang dengan teladan keluarga Akiditio, ujarnya. Bukan 2 miliar loh, 2 triliun rupiah. Uang semua nggak pakai pasir. Dia dan keluarganya sangat low profile. Dia menyerahkannya tidak dengan gembar-gembor, ungkap Ade Armando lagi. Denny Siregar sindir donasi untuk Palestina. Pujian untuk keluarga Akiditio juga diungkapkan oleh Denny Siregar. Ia menyebut sumbangan itu fantastis, luar biasa. Denny lantas menyindir penggalangan dana untuk Palestina yang sering dilakukan oleh Muslim Indonesia. Saya sendiri masih sedih ketika banyak orang yang mengaku dirinya pribumi, beragama Muslim, masih sibuk mengumpulkan donasi bukan untuk saudaranya sendiri tapi malah buat orang luar negeri. Sindir Denny dalam video yang disiarkan kanal YouTube Cokro TV beberapa waktu lalu. Dan narasinya itu loh, masih agama. Seolah yang berhak dapat bantuan harus satu agama dan itu mereka banggakan pula bebernya. Kenapa kemanusiaan itu harus ada agamanya? Bukankah seharusnya kemanusiaan itu menembus sekat-sekat etnis, ras, dan agama? Karena kemanusiaan adalah hal yang tertinggi dari itu semua, tandas Denny Siregar. Sumbangan Muhammadiyah 1 triliun rupiah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan pihaknya terlibat aktif dalam penanganan pandemi baik dari bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan. Menurut Abdul Mukti, Muhammadiyah telah menyumbang sekitar 1 triliun rupiah untuk penanganan pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dari semua kalangan selama pandemi COVID-19 ini, ujar Abdul Mukti pada forum daring Universitas Muhammadiyah Gresik Senin 2 Agustus lalu. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 ini telah melibatkan lebih dari 83 rumah sakit dari sekitar 116 rumah sakit Muhammadiyah yang cukup kuat. Hal ini pun belum termasuk pelayanan melalui klinik-klinik Muhammadiyah dan juga melibatkan lebih dari 75.000 relawan, baik dari tenaga kesehatan atau nakes maupun relawan kemanusiaan terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan sosial dan keagamaan. Muhammadiyah sejak pandemi dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pada bulan Maret 2020 yang lalu. Muhammadiyah bahu-membahu bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat agar bagaimana bisa mengatasi dan berkontribusi di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini beserta permasalahan yang ada, kata Abdul Mukti. Abdul Mukti berharap agar umat muslim tidak berhenti untuk terus memberikan khidmat dan amal bakti kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan. Hotman Paris angkat bicara, saya minta Dirjen Pajak apa ada uang 16 triliun rupiah atau 2 triliun rupiah di Singapura. Pengacara Hotman Paris Hutapea angkat bicara soal uang 2 triliun rupiah keluarga Akiditio. Dirjen Pajak harus menelusuri apa ada uang 16 triliun rupiah atau 2 triliun rupiah di Singapura. Diketahui anak bungsu almarhum Akiditio, Herianti Tio, hingga saat ini belum berstatus tersangka meski sebelumnya sempat beredar kabar telah ditetapkan tersangka oleh Polda Sumatera Selatan perihal uang 2 triliun rupiah. Namun pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menilai pihak kepolisian tidak dapat atau setidaknya sulit untuk menjerat Herianti dengan pidana. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 1946 yang digunakan untuk menjerat penyebar hoaks, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi yang mengundang kebencian, sampai Pasal 338 Undang-Undang KUHP tentang penipuan. Kalau keonaran atau kebencian, keonaran yang mana? Biasanya arahnya terhadap golongan, agama, bahkan terhadap pemerintah, jelas Hotman dalam unggahan di akun Instagramnya Rabu 4 Agustus. Tapi ini kan bukan keonaran, lebih kecandaan. Kalau penipuan, KUHP mengharuskan harus ada kerugian dari korban. Dalam kasus 2 triliun siapa yang jadi korban? Belum ada kerugian, katanya. Belum ada orang yang jadi korban kerugian sehingga pasal ini sulit diterapkan, kata Hotman lagi dalam unggahan di akun Instagramnya.
Menurut Hotman Paris, kasus ini harus dilihat dari sisi yang berbeda. Hotman Paris menekankan kisruh bantuan 2 triliun rupiah yang direncanakan diberikan lewat Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indraheri ini segera ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak. Apakah benar ada harta karun yang disebut berada di Bank Singapura tersebut? Justru ini sangat menarik dari sisi pajak. Saya justru meminta perhatian Dirjen Pajak yang seharusnya menurunkan tim pemeriksa apakah ada uang 16 triliun rupiah atau 2 triliun di Singapura jelasnya. Ada atau tidak uang itu dilaporkan ke SPT sesuai Undang-Undang Tax Amnesty, kalau tidak dilaporkan dendanya 200%. Benar gak itu ada harta karun? Ungkapnya lagi.